Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh. Oh iya, ini harus dijawab dulu betul ya. Iya. Akang Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Ashari. Tentunya teman-teman dari XHI, dari MTHI kenal gitu ya. Tapi YouTuber fans kita juga perlu dikenalkan. Ada sosok satu nih gitu ya. Siapakah ini? Siapa ini ya? Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya benar-benar mau kenalin salah satu orang yang punya rahasia gitu ya. Dia ternyata ada potensi yang lebih gitu ya. Nah, kenalin teman-teman sekalian ini. Kalau saya nggak manggilnya Kang Iqbal ya. Boleh, Kang. Dari Sunda nih? Bukan. Tapi nggak apa-apa. Asik dipanggil Akang. Karena pengen dapat teteh, jangan-jangan. Oke, ini teman-teman sekalian, ini Kang Iqbal ini dulu kita kenalnya kapan, Kang Iqbal? Bisa ceritain sedikit? Awal sih dulu saya masuk HI. Oh, anak HI juga. Jadi dulu masuk HI itu saya dilatih sama Kang Diki. Kang Diki bukan Kang DIGU, tapi Kang Diki Sofyan. Upi. Yang Galing itu. Kang Diki Galing disebutnya tuh. Oh iya. Ini Nah, dulu ada 3 Diki ya. Ada 3 Diki. Nah, dulu saya berlatih HI-nya tuh di perumahan yang mau ke arah Pasar Saringin itu. Oh, Sumbersari. Oh, Diki Sofyan itu. Diki Sofyan. Iya. Oke, itu. Saya dilatih pertama kali sama itu. Lalu sama Kang Ibai. Kang Ibai sempat ya. Bayu kayak gitu. Iya. Awal-awal kenal HI sih pertama dari kakak ipar ya. Kakak ipar. Iya. Jadi kakak ipar saya itu namanya Kang Irwan Suwita. Allah. Eta mah. Teman-teman sekalian kalau tahu sejarah HI ya, Kang Irwan Suwita itu dasarnya tinggi banget, lebih tinggi dari saya. Awal-awal lagi. Kalau saya kan nyusulnya belakangan. Iya. Oh, jadi sebetulnya Kang Irwan kenalin. Cuman waktu itu saya nggak terlalu ngeh mungkin dan belum juga bergabung. Pas bergabung bener-benernya tuh diajak bener-benernya tuh setengah dipaksa sama Kang Rohim. Kang Rohimat. Iya, Kang Rohim. Dulu karena itu dulu saya sempat kerja di BRI juga kayak gitu. Sempat ketemunya ketemu di BRI. Betul, ketemu di BRI kayak gitu. Lalu dia nerangkan juga tentang HI kayak gitu, cerita-cerita tentang HI. Sebenarnya saya udah tahu sedikit sih dari Kang Irwan itu. Ya. Dulu masih calon kakak ipar. Biasa HI-nya buat pendekatan gitu ya. Pendekatan. Jurus pendekatan ya, ada jurus kepepet, angin 1, air 2. Iya. Jurus PDKT. Biasanya terapi mertua itu biasanya. Terapi mertua, betul sekali. Oke. Ini Kenal jadi dari situ. Udah lama banget berarti ya, karena saya tahu Kang Irwan itu udah senior banget gitu ya. Udah lama banget. Oke. Nah, dari saya masuk di situ dilatih dulu waktu di Sumbersari sama Kang Diki waktu itu. Nah, ada Kang Diki, ada Kang Ibai yang latih juga di situ tuh kayak gitu. Nah, setelah itu ikut lama, sempat vakum berapa saat. Udah gitu kita pertama kali ketemu waktu Kang Sodik ngadain ini sertifikasi itu di hotel. Pelatihan Park. Jalan Suci ya. Dulu kan yang ngurus sertifikatnya Kang Asari gitu. Iya. Mulai kita kontak-kontak di situ. Biasanya itu salah nama, salah apa gitu. Protes ke saya. Oke, jadi Prime Park itu udah lama banget ya. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini ternyata Kang Iqbal ini punya apa ya, mungkin ya nuansanya mirip-mirip gitu ya. Jadi terus terang kita ketemu lagi itu sebetulnya masalah apa ya, kita dulu waktu ketemu lagi Valgara itu gitu ya? Valgara juga kayak gitu. Karena dulu kan sempat latihan juga di Antapani. Di Subang. Iya betul. Di Subang itu waktu pas halaman belakangnya tuh belum dibangun. Dulu halaman belakangnya masih ada pohon mangga gitu kan ya. Yang masih tanah gitu. Kalau sekarang kan udah dibangun tuh. Nah, dulu waktu latihannya tuh waktu masih di situ. Berarti gitu. Tapi udah gitu udah lama vakum juga. Banyak vakumnya. Kenapa banyak vakum? Karena beliau ini ternyata nanti kita akan bahas nih. Jadi jangan di-skip. Itu ceritanya begitu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian,
mungkin berapa kita intens ketemu lagi berapa bulan? Mungkin Setelah itu saya intensnya tuh ketika mau menghubungi Kang Asari itu yang digital marketing itu ya? ya masalah digital marketing kayak gitu. Oh, I see. Saya dapat kabar juga itu dari Kang Rohim kayak gitu bahwa Kang Asari juga pernah ngurus kayak gini Oh, gitu. Udah gitu ya akhirnya saya hubungi Akang kayak gitu. Kita bicara mengenai tentang digital marketing kayak gitu. ya bari tergawekeun. Oke. Jadi Ya. mulai intensnya di situ gitu. Ya, disitulah Jadi kayak teman-teman saya baru tahu ternyata Kang Ibal ini mengelola, kalau dibilang usaha ya usaha ya sebetulnya ini ya. Usaha turun temurun ini ya. Turun temurun betul. Dalam Legacy. legacy. Ya. Dalam bentuk balai pengobatan. Balai pengobatan. Gitu ya. Jadi pertama tertarik, saya tadinya nggak terlalu tertarik gitu ya, apa sih balai pengobatan? Toh saya juga terapi, kita juga ada pelatihan segala macam gitu ya. Jadi oke, pengobatan terus apa gitu ya. Nah, jadi tadinya terus terang awal-awal apa nih gitu ya. Pas saya tahu ternyata Kang Ibal ini apa ya? Menurut saya ya, bisa melengkapi bagian yang MTHI masih belum ada, yang XHI masih belum ada, yaitu bagian teknik terapi menggunakan kekuatan di herbal ya kalau ini. Iya. Herbal. Obat tradisional. Obat tradisional. Kalau nama ininya apa Kang? Kalau namanya tuh pengobatan tradisional Nyonya Jamilah Nazmudin. Pengobatan tradisional Nyonya Jamilah Nazmudin. Nah, Nyonya Jamilah itu ibu saya. Ibunya Nyonya Kang Jamilah Ibal. Nazmudin. Nazmudin itu nama ayah saya. Kayak gitu. Kalau namanya Nyonya itu biasanya udah lama itu ya. Kayak Nyonya Munir itu udah berdiri sejak Iya. berapa gitu ya. Emang kalau ini pengobatannya emang pengobatan dari disebut legacy lagi ya. Dari tahun berapa ini mulainya Kang? Awalnya sih 1985. 1985. Berapa tahun berarti sekarang? Hampir 35 tahun lebih lah. 35 tahun ya. 35 tahun lebih. Kita mulai waktu itu tapi masih dalam bentuk secara tradisional ya. Hanya mouth to mouth aja. Oh, maksudnya nggak berkabarnya pasien ke pasien ya gitu ya? Pasien dari pasien sekitar. Dulu kita di Jalan Pagarsih. Awalnya Pagarsih? Ya, Jalan Pagarsih, Gang Pesantren. Gitu. Nah, kita mulai ada regulasi daftar ke Dinkes dulu, bukan ke Dinkes, malah dulu sempet daftarnya tuh ke Kemenkumham dulu. Oh, pengobatan Kemenkumham dulu? Ke Kejaksaan malah, ke Kejaksaan. Oh, ya, MTHI dulu pernah juga itu ke Kejaksaan. Jadi daftar dari situ mulai 88, kayak gitu, 87, 88. Oh, jadi emang dari awal diurus gitu ya diurus kayak gitu. Apa legalitas, keamanan. Mungkin buat menjamin keamanan gitu ya kali ya. Jadi menandakan bahwa kita tuh legal, bahwa kita tuh memang bertanggung jawab juga gitu. Jadi kita bukain itu bukan hanya sekedar menjalankan terapi terhadap pasien, tapi kita juga bentuk istilahnya ada rasa tanggung jawab secara hukum. Oh, kepastian lah ya. Jadi kalau ada apa-apa tanggal waler gitu ya. Bahasa Sunda tanggung jawab gitu ya. Iya, ada status hukumnya juga kayak gitu. I see. Nah, base-nya pengobatan kita itu dengan obat-obatan tradisional. Obat-obat tradisional. Definisi obat tradisional itu apa sih? Coba sekilas saja. Sekilas ya. Obat tradisional itu bisa dari bahan-bahan dari tumbuhan, bisa dari hewan ataupun mineral. Oh, mineral juga? Iya, itu definisi menurut Undang-Undang Kesehatan. Waduh, ini bagian yang melengkapinya kita, ini bagian begininya nih. Ya, wawasan berarti pengobatan tradisional nggak cuma herbal ya? Kalau herbal kan berarti nabati doang ya? Betul, kayak gitu. Kalau term ini hewani pun bisa. Dan mineral pun bisa. Oh, berarti gitu. Garam-garaman mungkin gitu ya? Iya, itu bisa. Ada juga gitu ya? Ada juga mungkin minyak-minyak kayak gitu juga bisa. I see. Jadi kan ada 3 yang dalam Undang-Undang Kesehatan tuh. Jadi herbal, hewani, sama mineral kayak gitu. I see. Nah, kita memakai dari ketiga item itu semuanya. Jadi pasien datang, kita periksa, kita lihat kondisinya, baru kita kasih obat berdasarkan kondisinya. Oke. Taruh ini rada dalam nih. Ini jadi teman-teman sekalian yang MTHI, yang teman-teman juga di MTHI, terus yang
emang menyimak gitu ya selama ini ngikutin saya lah sama teman-teman admin. Saya dan Kang Iqbal ini rencana akan ada bukan rencana ya, sudah salaman bahwa kita akan ada rangkaian podcast bareng gitu ya, supaya kita menurut saya sih ya, pengetahuan kita tentang terapi dari terapi energi ya, itu bisa lebih luas lagi ya, saling melengkapi, ada wawasan baru, terutama di bagian mungkin tadi ya penggunaan apa tadi herbal, terus pengobatan hewani, terus mineral itu seperti apa, terus mungkin juga pemahaman tentang penyakitnya mungkin dari sisi XHI atau MTHI kayak gini nih, dari sisi ini biasanya kalau nggak salah Tibun Nawawi katanya ya. Tibun Nabawi. Tibun Nabawi kayak gitu. Jadi ilmu itu pertama kali itu dari ayah saya. Jadi ayah saya itu dulu memang dia kuliahnya di Madinah University. Madinah University. Iya. Yang di Madinahnya. Madinah. Kan kalau sekarang ada, enggak maksudnya gini, sekarang tuh ada Al-Azhar. Al-Azhar tapi di Bandung. Di Bandung kan gitu ya. Biar genre ya, biar teman-teman tahu ini benar-benar di Madinahnya. Madinah University gitu. Itu di sana dia memang sekolahnya sekolah agama. Tapi di seling-selingi itu dia pun mempelajari kitab-kitab Tibun Nabawi. Karena ketertarikan kali. Karena ketertarikannya. Karena perpustakaan di sana itu kan besar sekali gitu. Lalu kitab-kitab dari Ibnu Sina. Zaman dulu nggak ada googlingnya. Iya. Zaman tahun berapa itu berarti kalau ayah kuliah itu? Sebelum 80 itu. Sebelum tahun 80? Ya, mungkin sekitar tahun 70-an kayak gitu. Tahun 70-an jelas belum ada internet ya. Ya, belum ada internet apa. Ini bisa teman-teman generasi Z nih yang dengerin ya. Gampang googling gitu ya. Berarti kalau itu naik-naik kerak gitu ya, nyari-nyari buku kali. Iya. Oke. Jadi mempelajari itu, lalu kebetulan ibu saya pun kebetulan keturunan Mesir. Jadi kaki saya memang orang Mesir, tapi sudah pindah ke Indonesia. Oh, jadi bapak sama ibu ketemunya sebetulnya ketika tanda kutip warga negara Mesir sebetulnya? Atau emang sudah ada di sini? Oh, emang udah di sini? Sudah ada di sini kayak gitu. Ketemunya di sini. Cuman kakek Njit, panggilnya itu kan Njit kalau dalam bahasa Arab tuh, dia memang asli sana. Oh, kayak gitu. Asli sana tapi sudah pindah ke Indonesia. Kayak gitu. Dulu kan waktu masih pindahnya sebelum ada Indonesia kayak gitu. Masa 70? Oh iya. Sebelum Indonesianya sebelum ada kayak gitu, sebelum merdeka kayak gitu. Jadi ini sejarahnya panjang ya guys. Sampai ada seorang Iqbal duduk di depan saya ini merentang sejarahnya sebelum kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Oke. Oh jadi ketemu terus akhirnya menikah kayak menggagas ininya ada ceritanya kok? Ada. Belajar agama tiba-tiba bikin balai pengobatan. Awalnya sih dulu kan ayah memang konsennya di pendidikan. Karena dia kan dosen juga di Unisba. Oh, dosen gitu. Unisba. Tapi seiring dengan berjalannya kayak gitu karena ibu pun ada ilmu tentang pengobatannya dari ayahnya. Lalu bapak pun sempat belajar juga yang itu di sana, pingin mengaplikasikan. Dulu tuh diaplikasikannya memang hanya untuk keluarga, gitu, untuk keluarga, untuk diri sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillah cocok. Dan ketika cocok, untuk keluarga cocok, ayah sama ibu berpikir bahwa mungkin buat yang lain juga cocok gitu ya. Kalau eksperimen pengobatan kan biasanya ya, itu kan dilakukan kepada hewan. Eksperimen obat. Oh, ke tikus gitu maksudnya? Ke tikus dulu gitu kan. Lalu ke binatang nanti yang mirip dengan manusia, gitu kan. Kera atau apa, baru ke manusia. Ini mah langsung gitu. Manusia. Nah ini langsung kayak gitu. Karena dicobanya sendiri langsung kayak gitu. Saya ngerti kenapa ke keluarga sendiri. Jadi kalau nggak ada yang nuntut nanti. Dan terutama udah bahannya memang aman kayak gitu. Bahannya aman? Aman kayak gitu. Jadi istilahnya mah. Kalau namanya Tibun Nabawi, belajarnya itu di Madinah. Emang bahan-bahannya ada di Indonesia? Bahan-bahannya ada. Oh, jadi, ada. Orang dulu bilang bahwa negara kita negara surga itu bukan omong kosong, memang betul kayak gitu. Jadi semua tanaman yang ada di sana kayak gitu, ataupun semua bahan-bahan yang ada di sana, hewan atau apa, itu bisa dikembangin semua di sini. Oh, bisa dibudidaya di sini gitu. Dan itu semuanya udah ada di sini. Sekarang gitu. Sekarang. Dan itu nggak susah.
harus bilang susah. Susah ya. Kalau secara marketing, digital marketing. Oh, ya. gitu marketing ya. Susah, sulit gitu ya. The one dia only hanya di sini. Kalau ini mah jujur banget. Iya. Pribadinya jujur sekali guys. Iya. Gampang dibilang gampang. Gampang dibilang gampang. Oke, oh gitu. Iya. Jadi semua, tapi dulu sempat nggak ada bahan yang emang harus dari Timur Tengah misalkan gitu? Sempet, tapi dengan itu waktu tahun-tahun awal tuh, waktu ayah saya cerita kayak gitu. Tapi ketika udah masuk tahun 90 ke sini, itu semua udah bisa dibudidaya lokal budidaya Indonesia lokal gitu ya? kayak gitu di sini kayak gitu. Asyik. Gitu. Jadi ya istilahnya untuk bahan-bahan tuh originally-nya memang dari sana gitu, tapi udah banyak dibudayakan di sini kayak gitu. Jadi nggak akan ada masalah short of supply gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, nggak ada nih lagi nunggu bahan, nggak ada Short of ya? supply mungkin ada, kalau misalkan ada yang ngeborong kali ya. Iya. Ada yang kayak gitu. Nah itu biasanya ada rentang waktu kita bikin dulu kayak gitu. Karena pembuatannya pun butuh proses yang lumayan lama. Kayak Oh gitu. Oh Iya. jadi nggak langsung, daunnya campurin jebret gitu nggak? Ya nanti di mix begitu. Cuman dari proses mentahnya. Oh mungkin filmingnya, preparasi dia jadi. preparasi jadi bahan kayak Itu gitu. menentukan sekali berarti kalau salah treatment di tengah-tengah gitu atau gimana ke Betul kualitas sekali. nanti beda kali ya. Beda. Contoh kecil aja kalau kita menyuguhkan misalkan jeruk anget gitu. Jeruk anget. Terus jeruknya dalam satu gelas itu kita kasih cuman setengah potong jeruk gitu. Jeruk anget itu kan obat batuk juga. Coba obat batuk guys. Catat. Itu kan obat tradisional kayak gitu. Obat batuk. Nah ini saya satu yang simpel aja gitu ya. Nanti jangan-jangan kalau di podcast kita nih ke depannya nanti ada tips-tips ya kalau Oh boleh. Ya, harus stay tune tuh. Nanti kita kasih Iya, tahu iya, nih iya. khusus link Apa yang ininya gitu. podcastnya ya. Podcast Iya. kita nanti kita kasih tahu nih. Ya. Jeruk anget. Nah jadi kalau jeruknya cuma setengah kayak gitu ya mungkin rasanya lebih hambar. Nah, kurang powerful juga Ya, mungkin. atau kalau misalkan jeruknya tiba-tiba harus 5 dalam satu gelas, itu juga keaseman kayak gitu. Jadi segala sesuatu dalam pembuatan proses itu ada proses yang memang harus sesuai dengan standar dan tepat kayak gitu. Jadi minimal variasinya nggak terlalu, deviasinya ya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi nggak kurang, nggak lebih juga, Ya tapi tepat. dalam kata pas gitu ya, Ya, dalam dalam range kata pas pas kayak gitu gitu. ya. Oke. Gitu. Ini menarik nih, saya menantikan podcast berikut. Ini Wah, ditunggu nih. Oke, next. Tadi kita ngobrolin apa ya? Tadi kita ngobrolin sedikit pengenalan. Oke, bahan bakunya udah ada di sini semua. Terus sebetulnya di namanya tadi apa? Pengobatan tradisional Nyonya Jamila Najmuddin, Betul. gitu ya. Kalau dari tahun 85 ke sini berarti kan udah 30 tahun lah ya. Iya. Lebih kali ya? Lebih. 30 tahun lebih ya. tahun, iya. 35 tahun lebih. Itu pasiennya kira-kira lah ya. Kira-kira udah berapa tuh yang udah tertangani gitu ya? Dan resultnya seperti apa? Kira-kira gambarannya gitu ya? Kalau dari jumlah sih, yang pasti banyak sekali ya. Saya memang tidak berhitung. Jadi kalau misalkan dari tahun ke tahun juga memang ada fluktuatif kayak gitu. Tapi dari mencapai angka ratusan, ribuan ya itu pasti lebih. Kayak Ribu gitu. mah lebih ya? Iya, Ribu lebih malah sekali lebih. malah. Mungkin puluhan atau ratusan ribu kayak gitu. 10.000 nyampe? Yakin? Lebih malah. Jadi Kayak gitu. ini dipercaya oleh aman nih kalau bilang 10 ribuan, sekian puluh ribu orang yang udah Iya. datang, udah merasakan manfaat dari Iya. terapi ini gitu ya? Karena kan pengobatan bukan ini? waktu yang sebentar. Ya. Kita kan dari tahun segitu tuh udah banyak sekali pasien. Dari satu pasien mungkin nanti dia bilang ke keluarganya, bilang ke tetangga-tetangganya kayak gitu. Iya, Itu yang akan terus istilahnya jadi apa ya namanya getok Bergulir, ular ya. kayak gitu, bergulir terus. Jadi bukan waktu yang sebentar juga kita buka pengobatan tuh udah memang sangat lama. Jadi Kayak mungkin gitu. kalau bahasanya mah udah trustnya udah ya Iya. yang namanya orang udah ngerasain ya pasti Iya, trustnya kayak tinggi gitu. ya, dan dia Betul. share willingly, Betul. share otomatis Betul. gitu. Berarti ini pengobatan yang sudah Iya. trusted ya, Iya. punya nilai Bahkan trust yang tinggi pasien-pasien ya. kita pun yang dari pasien yang dulu di Pagarsi itu kadang masih bawa Masih bawa pasien-pasien yang Oh, dia kenalkan, ngereferensiin referensiin gitu ya. kayak gitu. Dia bawa temannya, bawa keluarganya atau So, kenalannya kayak gitu untuk datang untuk berobat. Nah,
bukti keberhasilan pengobatan itu semuanya berdasarkan hasil lab. Hasil lab? Ya, kayak gitu. Jadi ada evidence base-nya kayak gitu. Jadi, jadi before afternya jelas before gitu. afternya jelas kayak gitu. Kalau dia sakit virus yang asalnya dulu positif, ya tujuannya negatif kayak gitu. Kalau dia misalkan ada kerusakan organ, ginjal, diabetes, itu ya berdasarkan hasil lab juga semuanya. I see. Gitu. Berarti emang atau gini deh, saya penasaran nih karena dicenting masalah hasil lab ya, karena kan sebetulnya kalau saya ngobrol tentang SHI MTHI yang mengembangkan teknik latihan, juga orang-orang yang pasien bisa jadi terapis. Saya sih nggak mau kalah lah ya, saya mau sombong juga lah ya. Tapi nggak sampai 10.000 kalau saya ya mungkin ratus, ya 1.000 mah lebih lah ya. Pasien-pasien ini kan atau terapis-terapis kita ini kan ya itu tadi saya tertarik karena saya bisa punya banyak banget testimoni bahwa orang itu olah nafas dia jadi lebih sehat. Dia menerapi ke orangnya sehat gitu ya. Tapi memang yang masih banyak kurangnya di kita itu ya tadi ya objektivitas dari angkanya lah ya, keterukuran gitu ya. Bahwa si pasien ini sudah sembuh, sudah sehat itu indikatornya apa? Bukan hanya merasa aja gitu. Walaupun sebetulnya saya bisa lihat memang mereka bagus. Yang dari tidur terus bisa berdiri lagi, jalan lagi ya sebetulnya sehat gitu ya. Gitu cuman nggak ada angkanya kan gitu. Emang kalau di sini hampir bisa dibilang diwajibkan gitu kalau si labnya itu? Iya, jadi kalau di sini itu ada pendaftaran, jadi semuanya rekam medisnya ada, data pasien awal itu ada. Gitu, jadi dia ada rekam medisnya maksudnya? Iya, ada rekam medisnya. Ada datanya gitu? Betul, ada datanya gitu. Jadi ada kartu pengobatannya juga kayak gitu. Ada data-data pasien kayak gitu, kondisinya seperti apa. Jadi kalau coba misalkan nih ya, saya pasien nih ya Pak. Saya itu misal penyakit yang biasa sering ditangani apa di sini yang mungkin kalau trademark banget gitu ya. Jadi dikenal banget apa kira-kira? Paling banyak sih virus ya. Virus. Terutama virus hepatitis. Virus PMS. PMS itu apa? Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual? Ya, kayak gitu. Jadi AIDS gitu termasuk? AIDS juga sama. HIV. HIV? Ya, HIV. Oh, AIDS gitu. makan ininya ya? Kondisinya ya. Gitu. HIV juga termasuk? HIV juga kayak gitu. Terutama yang STD lain tuh, PMS lain, maksudnya penyakit menular seksual lain kayak herpes. Herpes? Ya, kayak HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Ya? Yang penyebab dari kanker serviks kayak gitu. Oh, itu juga banyak yang ditangani di sini? Iya, kayak gitu. Oke. Alhamdulillah atas izin Allah, ya banyak juga yang berhasil. Dan itu berdasarkan hasil bacaan. Hasil ya, kayak gitu. Jadi bukan asas sudah sehat, enakan gitu. Iya, kayak gitu. Ini secara fisiklis ya mungkin bisa dilihat ya kayak gitu. Tapi kan kalau virus kan nggak bisa dilihat secara fisik kayak gitu. Jadi bacaan CD4 kali ya kalau itu ya? Iya, CD4 ya kalau itu ya? CD4 sama nanti viral load biasanya kayak gitu. Kalau hepatitis nanti kita lihat dari HbSAg kuantitatifnya, dari SGOT, SGPT-nya, fungsi livernya, semuanya dilihat. Rada teka hatiku saya. Oke. Nanti harus dijelasin itu maksudnya. Mendeteksi misalkan nih, karena saya pikir teman-teman MTHI ya, sama teman-teman XHI nih, karena XHI ini kan baru 3 tahun ya kita nanti, dan ternyata lewat online latihan aja mereka udah bisa mengaplikasikan. Saya yakin teman-teman ini akan bingung kalau misalkan ada pasien, Kang ini hasil lab saya, macana kumaha. Nanti kita mungkin kalau penyakit ini bacaannya seperti ini yang harus dilihat apa, mungkin nanti bisa sharing kali ya. Bisa. Jadi harus diikuti channelnya next podcast kali ya. Podcastnya ya. Oke. Nah, tadi saya penasaran ada proses terapinya di sini ya. Maksudnya bukan proses, alurnya seperti apa, terus diapain gitu ya sampai. Anggaplah tadi yang hepatitis gitu ya, hepatitis. Misalkan saya adalah seorang penderita hepatitis dan saya berarti datang ke sini kontak dulu atau langsung datang? Lebih bagus sih telepon dulu. Jadi kita buat appointment. Oh, by appointment. By appointment, nanti datang sesuai dengan appointment-nya kayak gitu. Pasien datang, biasanya langsung kita data, kita lihat hasil lab juga. Stop dulu.
appointment-nya sebutin dulu kayak nomor teleponnya. Oh gitu ya. Bisi pada nggak sabar nunggu gitu ya. Berdiri nomornya gimana gitu ya. Emang sebenarnya kalau mau kontak appointment itu gimana caranya? WA? Kita WA, nomornya di 0812 0812 1440 1440 8050. 8050. Di Biasanya website ada di sini kan nanti. Oh nanti dibuatin lah ya, dibuatin running-nya. Ya. Lainnya. Oke, jadi pertama WA dulu. WA dulu, kayak gitu appointment. Dan pada saat itu saya dalam konteks sangat disarankan bawa hasil ya? Terutama Gitu ya? orang yang virus ya. Oh, yang kondisinya Oke. Memang kena virus itu disarankan membawa hasil lab kayak gitu. Oh ya, karena saya hepatitis. Betul. Pasti saya tahu hepatitis gara-gara hasil lab ya. Betul. Hasil labnya kan saya bawa. Betul. Terus pertemuan pertama itu ngapain? Kita periksa. Lalu kita konsultasikan gimana kondisinya, nanti kita lihat juga hasil labnya kayak gitu. Baru nanti kita kasih obat berdasarkan kondisinya. Oh gitu. Berarti spesifik banget. Oh, buat saya dengan seorang lain mungkin beda. Betul. Oh, Karena kondisi hepatitis itu pasti beda-beda setiap orang. Ada hepatitis yang kayak gini lah, kayak virus yang COVID, kondisi COVID tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang perlu gimana? isoman di rumah sakit, ada yang perlu isoman di rumah aja, ada yang OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Dulu kan kita jadi pada tahu ya kondisi COVID. Nah, hepatitis juga sama kayak gitu. Ada yang udah parah sekali kayak gitu, badannya udah sampai kuning kayak gitu, perutnya membesar kayak gitu. Ada juga yang biasa-biasa aja, kayak orang nggak sakit, sehat-sehat aja gitu. Saya harus cek kayak lagi. gitu. Perasaan biasa-biasa aja. Bisa jadi. Iya gitu. Jadi kan yang nama virus bisa seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang nggak terlihat sama sekali. Atau masih masa inkubasi kali ya, masih bisa masa inkubasi, bisa juga udah masa fase dorman akut kayak gitu. Akut. Ya, kayak gitu. Tapi tidak gejala. Dia hanya tidur aja gitu virusnya, bukan tidur lah. Jadi istilahnya tuh dorman lah ya. Udah lemah kayak gitu. Masih ada virus di tubuhnya kayak gitu dan itu tidak menularkan ke orang. Jadi orang itu hanya sebagai ngebawa virusnya aja. Carrier. Makanya disebut hepatitis B carrier. Oh, jadi macam-macam ya hepatitis ini pengetahuan ya buat terus terang ya. Terang nih ya. Saya mau jujur aja. Kalau versi MTHI, XHI, Bapak Ibu hasil labnya ini hepatitis, langsung kan terapi hepatitis, terapinya di liver, penguatan imunitas, tetap setting energi, jebret. Mau hepatitisnya segimana, terapinya begitu. Gitu ya. Tinggal mungkin dosisnya itu kan kalau kita pakai pill ya. Ini udah segini udah cukup. Oh, ini harusnya seminggu 2 kali. Kita mainnya di dosis itunya ya. Oh, ternyata kalau di sini saya baru tahu ternyata kondisinya macam-macam. Dan treatmentnya, obatnya juga mungkin beda-beda kali ya. Ada beda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing kayak gitu. Oke. Ini menarik. Jadi itu pertemuan pertama itu benar-benar dikenali isi pasiennya, identifikasi, kemudian baru dikasih treatment. Betul. Gitu ya. Makanya nggak bisa pasien itu nelfon, saya sakit ini, tolong kirim obatnya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Tetap harus datang. Nggak bisa. Jadi mau yang dari Sulawesi, Kalimantan, tetap Papua, datang ke sini. Datang semuanya memang. Sorry, di sini tuh di mana nih? Di Guntur Madu nomor 3. Oh, jalan Guntur Madu nomor 3 daerah Turangga. Turangga ya, dekat belakang Hotel ya. Horizon. Hotel Horizon. Jalan Guntur Madu nomor 3. Tetap appointment dari luar kota juga, luar pulau untuk datang ke sini. Yang dari Malaysia, Singapura pun datang kayak gitu. Berarti yang saya ambil adalah kalau orang Malaysia, Singapura, luar pulau mau datang berarti ini trusted banget ya udah. Kayak gitu. Sampai nyarinya sampai begitunya ya. Sampai kayak kemarin kita kena kasus Ida Dayak ya. Dari mana aja. Oke. Nanti kita ceritain masalah itu, tapi itu bukan podcast berikutnya. Misalkan saya udah datang nih, terus nanti Pak Iqbal ini gitu sebagai disebutnya apa? Terapis atau terapis aja. Terapis ya. Terapis udah mengidentifikasi, udah diagnosa gitu ya, udah meresepkan gitu ya apa-apa. Itu nextnya saya harus datang lagi. Nextnya bisa datang untuk konsultasi, bisa juga enggak. Oh, karena udah tahu ya harus. Udah tahu kondisinya, secara physically kita udah ngelihat kayak gitu. Pemeriksaan pun kan udah dilakukan kayak gitu. Oh, jadi
sekali lah minimal Sekali datang gitu ya. Nextnya obat bisa dikirim kayak gitu. Nah, kapan dia treatmentnya itu? Oh ini udah oke nih, atau ini masih harus berapa kali lagi gitu? Itu dari mana? Berdasarkan bukti hasil lab. Lab lagi gitu kayak ya. gitu. Jadi kan semuanya kalau virus itu tidak bisa kelihatan secara fisik. Memang kalau udah parah betul itu kelihatan secara physically kayak gitu. Physically kalau yang parah bisa terlihat, kalau misalkan kuning, yang kuningnya udah mulai memudar kayak gitu. Lalu si perutnya kalau udah buncit ketika udah banyak cairan di perutnya itu udah mulai kempes kayak Itu berarti gitu. udah positif. Betul. Ya ada perubahan, Ada progres perubahan. positif. Tapi kan kalau orang yang datang pun dengan istilahnya nggak ada gejala sama sekali, itu nggak bisa dilihat secara fisik kayak gitu. Jadi pasti dari sini, oh Pak, nanti dalam sebulan tolong cek lab lagi gitu ya. Iya, kayak gitu. Nanti dilihat dari lab berikutnya. Oh ini berarti sekarang Perkembangannya bagaimana? treatmentnya gini nih, Iya. fase 2 misalkan gitu Fase ya. selanjutnya. Sampai kayak akhirnya hasil labnya benar-benar clean, berarti sudah selesai gitu. Iya, terapi proses pengobatannya. betul gitu. sekali kayak gitu. Wah ini mah kayak di rumah Semuanya sakit ya, sama aja dengan di rumah sakit ini mah ya. Bedanya kan kalau dengan pengobatan lain atau tempat jual obat gitu. Oh ya nggak perlu datang, obat kita kirim aja kayak gitu. Pasien tinggal transfer aja kayak gitu. Nah kita nggak berani kayak gitu. Justru karena powernya, karena mungkin kita benar-benar care bahwa ini Betul. treatment harus Betul. sesuai, harus memberikan efek gitu ya. Jadi nggak ngasal, nggak main-main kayak gitu. Oke. Pasien dilihat betul kondisinya seperti apa yang harus diberi, dan kita pun kasih input yang bagus ke pasien Input untuk menjaga maksudnya kesehatan seperti apa kayak gitu. Jadi pola makannya gini Bu, Iya, gitu ya. jadi istilahnya ada edukasinya juga gitu, bukan hanya sekedar tempat jual beli obat gitu. Kalau itu kan seperti kayak beli obat di warung aja. Ya. Oh ya saya sakit ini, oh ya ini obatnya, ya udah silakan pulang gitu. Nggak gitu banget ya. Iya nggak gitu bang. Jauh dari yang begitu ya. Iya, kalau sistem transfer kayak gitu kan seperti obat. Jadi bukan masalah duit ini, masalah bagaimana membantu orang. Betul, kayak gitu. Saya bisa nitip satu nggak, kalau misalkan ada pasien gitu ya, jangan lupa Bu lihat channelnya Kang Ashari buat olah nafas gitu. Oh iya betul sekali. Coba di cross selling. Betul, itu latihan juga gitu. Karena sekarang pun saya masih melakukan itu. So. Walaupun jarang ya. Dasarnya digital marketer. Oke. Keren. Oke, saya jadi hari ini belajar bahwa kita itu punya background yang banyak bersinggungan ya, karena Iya. kita basicnya di HI, kita juga teman Kang Iqbal belajar di Valgara, kita ketemu. Iya. Dan saya merasa teknik pengobatan dari teknik terapi energi juga saya nggak bisa bilang herbal lagi ya, nih berarti teknik pengobatan tradisional ini juga saling melengkapi ya. Dan Betul. saya terus terang nih teman-teman, saya salutnya adalah karena memang kita punya care yang sama bagaimana membantu semaksimal mungkin pasien, sehingga Betul. kita nggak salah-salan ya. Iya. Kalau kita juga kan terapi ya, waktu kita alokasiin, kita bener-bener jarak jauh juga tetap kita fokusin. Betul, gitu ya. betul. Dan ini dilakukan sama di pengobatan tradisional Nyonya Jamalin Najmudin gitu ya, yang ada di Bandung, Guntur Bandung. Sari nomor 3 ya. Guntur Madu. Sorry, Guntur Sari ada. Beda, Guntur Madu nomor 3 gitu Iya. ya. Oke. Sweet Light Honey. Sweet like. Beuh. Nah ya, oke. Tapi saya udah ngomong-ngomong panjang-panjang ini, saya ada haus ini. Ini saya dari tadi penasaran, ini apa nih Kang Iqbal nih? Ini ramuan khusus kayak gitu. Bukan kopi? Basicnya, bukan. Basicnya memang obat, tapi bisa diimplikasikan kayak gitu buat siapa aja kayak gitu. Oh, Karena jadi kalau ini bahannya itu sangat aman kayak gitu. kayak bajigur lah gitu, bisa dimakan siapa aja. Jadi kayak minuman serbuk kayak gitu. Oke. Jadi memang bentuknya kayak kopi, taste-nya like coffee, Kelihatan tapi bukan kopi kayak gitu. Taste like coffee. Ya, Coba. ini dari biji-bijian Timur Tengah sama Indonesia. Kayak gitu. Gimana, Kang? Ya kayak kopi sih. Kalau nggak pakai gula mungkin ini Mirip banget dengan kopi. Mirip Nah, ya. Ini bahannya salah satunya ada beras merah. Beras merah kok jadi hitam? Iya, kan disangrai kayak gitu. Oh, so. Ada buah sukunnya juga. Buah, di depan ada sukun, jangan depan. Buah sukun. Ada habat Habatus sauda. Habatus sauda kayak gitu. Jinten hitam itu ya? Iya, jintan hitam. Itu ada cengkehnya juga sama biji-bijian yang lainnya. Cengkeh. Iya.
Nggak ada rasa cengkehnya sama sekali padahal. Udah kita ramu lah. Oh. Ya kalau Supaya lebih soft. jadi kalau teman-teman nggak suka rasa cengkeh, ini nggak ada rasa cengkehnya sama sekali. Iya, gitu. Oke, jadi ini selain buat menjamu nih seorang Ashari yang datang ke sini, gitu kan pasti dikasih jamuan Ya, spesial banget. Ini manfaatnya apa sih? Kita minum. Kegunaannya Namanya tuh- dulu apa nih? rahat. Rahat. Iya, ini namanya tuh rahat. Ramuan sehat. Oh, gampang banget ya. kayak ABRI itu kalau Iya. menyingkat gitu ya. Iya. Menyingkat nama apa-apa. Langsung gitu. Ini kita Rahat. santai aja, rahat ramuan sehat. Ramuan sehat. Intinya rahat itu kan buat bahasa Arab, rahat tuh bahasa Arab kayak gitu. Basicnya dari kalau kita tuh sekarang ke Indonesia namanya jadi istirahat kayak gitu. Oh. Atau rehat gitu. Oh, nyambungnya gitu juga ya. Oh, saya ini dalam juga Iya. ternyata. Oh. Memang ada singkatannya ramuan sehat tapi basicnya juga dalam juga artinya. Kayak gitu. Jadi buat santai, buat lagi rehat-rehat kayak gitu. Oke. Tapi minum sesuatu yang berkualitas. Apa ini? Nah, rahatnya ini efeknya kalau ke tubuh dia akan menguatkan jantung sama pencernaan. Menguatkan jantung sama pencernaan. Ya, dan dia pun ada khasiat nenangin kolbu gitu. Iya. Aduh, menenangkan koboi ini kalau teman-teman yang galau nih langsung Iya. kan videonya diulang. Menenangkan kalbu. Iya. Maksudnya gimana nih? So, tadinya saya nggak mau panjang-panjang guys, Iya, teman-teman ya. Iya. Cuman ini menggelitik ini. Maksudnya Jadi gimana kan dia itu? tuh bikin relax gitu ya. Ketika tubuh relax gitu, ketika tubuh nyaman gitu, kolbu kita pun pasti akan nyaman kayak gitu. Kalau kita misalkan tubuhnya nggak relax, tegang kayak gitu kan, kolbu kita pun pasti nggak akan nyaman gitu. Kalau ini ada efek kayak kafeinnya nggak? Maksudnya kan, Nggak ada. Kan kalau kafein jadi kita terjaga atau apa deg-degan gitu. Ini nggak ada nih. Nggak ada, karena nggak ada kopi. Emang nggak ada Nggak kafeinnya. ada kopi gitu. Jadi kopi itu nggak ada gitu di situ. Oh, Zat I see. ediknya juga nggak ada kayak gitu. Jadi hanya ramuan aja kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi buat mah ini. Ya justru Aman? aman sekali. Karena memang basicnya juga buat pencernaan. Oh, jadi ini Basicnya kalau ada buat masalah pencernaan minum kayak gini Salah satunya. sangat baik gitu. Jadi ada beberapa ramuan di kita gitu. Salah satunya ini kayak gitu. Ini yang paling softnya kayak gitu. Oh, so. Jadi bisa diminum sama siapa aja. Sorry, jadi penasaran. Si ramuan yang ada di pengobatan tradisional Jarmilah Nasbuddin ini apakah semuanya bentuknya jadi powder drink seperti ini atau kapsul kah atau sirup kah atau apa tuh? Jadi bentuknya tuh bermacam-macam. Oh, macam-macam. Ada yang digodok juga ada. Ada yang berbentuk serbuk juga ada kayak gitu. Ada yang berbentuk yang bisa dimasukkan ke kapsul juga ada. Kayak Oh, gitu. macam-macam. Macam-macam kayak gitu. Ada yang berbentuk minyak juga ada. Oh, minyak. Betul. Minyak berarti dikapsulin atau diminum gitu. Ada yang diminum, ada yang bisa dimasukin kapsul Oh, kayak gitu. oke. Jadi macam-macam sih bentuknya. Jadi rasanya juga nanti beda-beda. Iya, beda-beda. Yang paling aman ini. Iya. Kalau buat nyantai ini. Iya, kayak Nggak gitu. minum minyak zaitun 1 liter ya. Kalau ini kan yang simpelnya gitu. So desyo. Yang simpelnya. Jadi kalau kita kan bukan tempat jual beli obat. Kita kan base-nya pengobatan itu kan ramuan kayak gitu. Jadi pasien datang, kita ramu, kita kasih obat. Oh, I see. Nah, ini salah satu produk kita yang bisa tanpa diramu langsung bisa dikonsumsi. Oh, iya. Paling dibikinnya pakai air mendidih aja. Oh, tapi memang harus pakai air mendidih kalau Air mendidih. Kan enggak. ramuan itu kalau pakai air mendidih jadi matang dia. Oh, enggak, maksudnya enggak 78 degree gitu atau V60 gitu. Enaknya mendidih sih. Espresso di espresso gitu. Sebenarnya 80 90 juga bisa sih. Ah. Cuman taste-nya tuh bakal keluar banget ketika mendidih. Mendidih. Oh, jadi maksudnya ini dimasukin aja, dididihkan Dididihkan, gitu. Iya, jadi ini Bukan ditubrukin gitu. ditubrukin. Ditubrukin. Jadi si serbuknya dimasukin dulu. Lalu sekitar 1 sendok teh muncung lah. 1 sendok Kayak teh gitu. muncul. Kalau misalnya pingin kental ya bisa 2 sendok teh kayak gitu. Pakai air panas mendidih, campur gula sesuai selera. Gula atau Paling bagus sih gula merah. Oh, I see. Kayak gitu. Oke, kalau kata orang mah gulanya nu ngaruksak. Gula sebagai pemanis sih. Stevia, gitu. stevia. Nah, tapi kalau tanpa gula pun nggak apa-apa, bagus. Malah lebih bagus menurut saya. Iya, jadi kalau misalkan lagi mencret minum ini tanpa gula, mantap. Mantap tuh maksudnya gimana? Nah, dia bisa mengikat kayak gitu si cairan-cairannya itu. Jadi istilahnya alhamdulillahnya
ketika anak-anak misalkan Kalau lagi diare kayak gitu, minum ini, cepet dia. Stopnya cepat. Ya, stopnya cepat. Bisa membantu. Luar biasa buat teman-teman yang sekarang Ya. lagi diare nih. Kalau yang ini mah nggak harus hasil lab kali. Enggak. Beli ini mah. Masa diare hasil lab dulu. Dari balita sampai manula boleh. Boleh. Kalau ada nggak jadi kalau yang produk yang bisa langsung aja, Ya, berarti kan terbatas ya. terbatas kayak gitu. Salah satunya ini. Iya. Ada berapa? Atau cuman ini doang yang Ini bisa? sama madu mungkin. Kita ada produk madu juga. Itu madu murni kualitas nomor 1. Bagus kayak gitu. Cuman yang bisa diminum sama siapa aja, bisa ini apa aja. Nah ini rahat ini. Oh iya. Di luar itu orang tertentu kan kalau udah mahnya akut banget kayak gitu, dia minum kopi sedikit juga udah reaksi ya. Reaksi kayak gitu. Nah, kopi juga kan ada kafeinnya. Kalau ini enggak. Karena memang tidak ada kafeinnya juga. Malah buat gitu. recovery mah gitu. Recovery kayak gitu. Betul sekali. Bisa dicoba nih teman-teman sekalian karena menurut sebagai digital marketer, menurut survei penyakit yang Indonesia paling tinggi adalah salah satunya ya penyakit asam urat, kolesterol gitu ya, hipertensi. Soalnya itu tuh banyak gini, etamah itu mah. Oke, makanya orang Sunda. Iya. Oke. Kita malah jadi panjang ini karena saya benar-benar melihat banyak hal menarik gitu yang bisa dieksplorasi. Jadi saya nggak sangat-sangat menantikan nih eksplorasi nanti di podcast kita berikutnya ya, karena kita bisa ngobrol lebih dalam, terus mungkin kita bisa share keilmuan yang kita punya lebih luas ya. Betul. Mungkin nanti saya akan fokusin eksplorasinya seorang sosok Kang Iqbal ini. Ya otaknya mah ya kita tumpahkan di sini ya. Kalau dulu kikir otak, sekarang kita bedah di sini apa halnya. Ada gitu ya. Oke, mungkin kayaknya itu dulu nih buat sekarang. Jadi teman-teman sekalian, specifically saya ngobrol ke teman-teman XHI yang emang channel XHI dan teman-teman MTHI yang udah lama banget kita dari 2011 kayaknya kita melatih kesehatan ya, terapi untuk kesehatan, untuk bantu teman, rekan, sahabat terdekat, keluarga terdekat. Hari ini saya mau benar-benar kenalin ada salah satu teman kita yang memang bagian dari keluarga kita yang punya sebuah rahasia besar ditutupi selama ini. Baru tahu tahun ini saya juga ternyata beliau adalah praktisi pengobatan tradisional gitu ya, yang saya pikir kalau kita saling share bisa saling melengkapi gitu ya. Mungkin kita ulang lagi, kalau mau ke sini alamatnya di Jalan Guntur Madu nomor 3 Jalan Guntur Madu nomor 3 Bandung. Nomor teleponnya tadi berapa? 0812 1440 8050. Ya, siap. Nanti teman-teman juga saya kasih link ke channel yang nanti akan membuat podcastnya khusus buat ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya, pengobatan seperti ini. Di like, di subscribe aja gitu ya. Insya Allah nggak akan rugi lah gitu ya buat subscribe. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya pribadi Muhammad Ashari dari XHI MTHI, kemudian Saya Muhammad Iqbal undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.